Kisah Gus Dur ditalkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gus Dur saat berada di makam, dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur mengalami sebuah pengalaman yang sangat mendalam. Kisah menarik tentang Gus Dur, atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dibayat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menjadi cerita hangat dari masa ke masa. Peristiwa ini terjadi saat Gus Dur melakukan lawatan ke Baghdad, di mana ia dikenal memiliki kegemaran berkunjung ke makam para ulama dan waliullah. Kunjungan ini bukan sekadar wisata, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan spiritual Gus Dur. Dalam perjalanan tersebut, Gus Dur berkesempatan untuk mengunjungi makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh besar dalam tarekat dan spiritualitas Islam. Saat berada di makam, dalam keadaan antara sadar dan tertidur, Gus Dur mengalami sebuah pengalaman yang sangat mendalam. Ia mendapati dirinya didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kemudian mentalkin Gus Dur. Setelah dari Baghdad, menuju Aba Anom, proses talqin yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah sekadar pembelajaran tentang zikir. Lebih dari itu, talqin ini juga merupakan pengakuan resmi bagi seseorang sebagai murid dalam tarekat yang dianut. Dengan demikian, melalui zikir yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir, Gus Dur secara resmi menjadi pengikut tarekat tersebut. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur melanjutkan perjalanan spiritualnya. Ia tidak melewatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan Syekh Tajul Arifin, yang akrab dipanggil Aba Anom. Aba Anom adalah mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah yang memiliki pengaruh besar di kalangan murid-muridnya. Dalam pertemuan tersebut, Gus Dur meminta agar ditalkin oleh Aba Anom. Namun, Aba Anom menjawab bahwa Gus Dur tidak perlu ditalkin lagi. "Kau sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani," katanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Gus Dur sudah mendapatkan pengakuan dan bimbingan spiritual yang cukup dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cerita tentang pengalaman spiritual Gus Dur ini sangat populer di kalangan murid Aba Anom di Suryalaya. Banyak dari mereka yang mendengar langsung kisah tersebut, baik dari orang yang menyaksikan peristiwa ini maupun yang mendengar dari cerita yang beredar. Menjadikannya sebagai bekal untuk menebar kebaikan di Indonesia. Masyarakat luas dapat mengambil pelajaran dari kisah Gus Dur ini, tentang pentingnya keterhubungan antara guru dan murid dalam dunia spiritual. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan mendalami warisan para ulama yang telah memberikan banyak pengajaran dan inspirasi. Dalam setiap perjalanan spiritual, penyerahan diri dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kunci utama. Gus Dur, sebagai seorang yang memiliki kedekatan dengan Allah, menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu bersandar padanya dalam menjalani setiap langkah hidup. Melalui pengalaman ini, Gus Dur mengajak kita untuk terus berdoa dan mencari bimbingan spiritual dari para ulama, agar kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh hikmah dan kedamaian. Kisah ini menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang tokoh yang dikenal sebagai pemimpin dan guru spiritual bagi banyak orang. Akhirnya, mari kita kenang dan hargai perjalanan spiritual Gus Dur, yang telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam di Indonesia dan dunia. Semoga kisahnya menginspirasi kita untuk terus mencari ilmu dan bimbingan dari para ulama yang telah mewariskan kebaikan sepanjang masa.